Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, karena salah satu kecerdasan bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dan salah satu kontributor pendidikan adalah melalui penelitian dan pengembangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdin MSI, selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Ibu Rahmadianti Putri, SEMPD, selaku dosen pembimbing 2, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yon Rijal MSI, selaku dosen pembahas, serta yang saya hormati moderator dan peserta seminar proposal. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada seminar proposal saya pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, Novita Sari, untuk menyeminarkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Sarana Prasarana, Manajemen Waktu, dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang, yang tujuannya untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Adapun pokok pembahasan, yang pertama ada bab 1, itu terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatas masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Bab 2 ada tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis. Bab 3 metode penelitian, terdapat jenis pendekatan penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, uji persyaratan instrumen, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Pertama adalah terbelakang di mana pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 memberikan dampak yang luar biasa terhadap dunia pendidikan sekaligus menjadi sejarah bagi Indonesia yang berdampak pada perubahan waktu dan sistem pembelajaran. Yang awalnya dilakukan dengan tatap muka setiap hari di sekolah, ini menjadi sistem daring dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Selain itu, adanya pergantian masa dari daring menjadi new normal, di mana sistem pembelajaran kembali berubah dengan sistem tatap muka terbatas. Perubahan tersebut yang berdampak pada prestasi belajar siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS yang berjumlah 59 siswa, bahwa dapat dilihat hasil ujian akhir semester mata pelajaran ekonomi tahun 2021-2022, sebanyak 38 siswa yang belum mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, sedangkan 21 siswa sudah mampu mencapai KKM. Nah, kondisi ini memperlihatkan jika prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang masih rendah. Menurut Rifki Amin, tahun 2012 halaman 60, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar diantaranya ada faktor siswa, faktor sarana prasarana, faktor lingkungan, dan faktor waktu. Sarana prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi prestasi belajar. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, maka akan tercapainya tujuan pembelajaran yang berkualitas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 mengenai standar sarana prasarana bahwa kriteria sarana prasarana sebuah SMA atau MA itu sekurang-kurangnya memiliki prasarana yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium kimia, fisika, komputer, bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau berolahraga. Berdasarkan hasil penyebaran angket pra-penelitian terhadap 59 siswa kelas 11 IPS, dapat diketahui persentase 0% dari total responden menjawab mengenai tidak adanya sarana prasarana penunjang sarana olahraga dan ibadah. 39% dari total responden itu menjawab kurang memadai media pendidikan seperti komputer untuk proses belajar mengajar. 0% dari total responden itu menjawab tidak adanya media pembelajaran seperti PowerPoint dan video pembelajaran ekonomi saat belajar luring maupun daring. 35,5% dari total responden menjawab kurang memadainya penunjang kegiatan akademik seperti kurang memadai buku pelajaran ekonomi di perpustakaan. Faktor lain yang menjadi salah satu kelemahan siswa adalah dalam mengatur waktu untuk belajar. Seringkali masalah kekurangan waktu untuk belajar itu dijadikan tidak terselesaikannya tugas.
Hasil survei penyebaran kuesioner yang dilakukan terhadap siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang, bahwa sebesar 66% total responden menunjukkan masih terdapat siswa yang terlambat masuk saat jam pelajaran dimulai. 64% dari total responden menunjukkan siswa sering kekurangan waktu sehingga dijadikan alasan tidak terselesaikannya tugas karena tingginya kecenderungan perilaku menunda-nunda. Dan 71 siswa atau 71% dari total responden menunjukkan kurangnya pemahaman siswa mengenai manajemen waktu belajar. Selain sarana prasarana, manajemen waktu dalam proses belajar, motivasi belajar juga sangat diperlukan. Dengan motivasi, siswa dapat mengembangkan aktivitas, inisiatif, dan dapat memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak di dunia pendidikan, terkhusus kepada siswa SMA Negeri 1 Bunga Mayang, yang menerapkan sistem pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Serta adanya pergantian masa daring dan menjadi new normal yang mempengaruhi rendahnya motivasi siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena berubahnya waktu dan sistem pembelajarannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa kelas 11 IPS, bahwa masih terdapat siswa yang kesulitan belajar mata pelajaran ekonomi di saat pembelajaran dengan sistem daring maupun pembelajaran tatap muka, sehingga mempengaruhi rendahnya kesadaran motivasi untuk belajar mata pelajaran ekonomi. Hasil survei penyebaran kuesioner pendahuluan terdapat 81,3% siswa tidak memiliki semangat motivasi untuk belajar. 52,5% siswa tidak ada hasrat untuk berhasil dan mendapatkan prestasi di kelas. 66,1% siswa tidak memberikan penghargaan untuk diri sendiri ketika mendapatkan prestasi. Hal tersebut yang menjadi pengaruh rendahnya kesadaran motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Berdasarkan penjelasan latar belakang, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai rendahnya prestasi belajar yang disebabkan oleh sarana prasarana yang kurang memadai, kurang optimalisasi siswa dalam manajemen waktu, dan rendahnya motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sarana Prasarana, Manajemen Waktu, dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini ada 7. Yang pertama ada sarana prasarana pembelajaran di sekolah kurang memadai. Yang kedua, minimnya media dan alat peraga untuk menunjang pembelajaran siswa. Ketiga, masih terdapat siswa yang datang terlambat saat jam pelajaran sudah dimulai. 4. Siswa sering kekurangan waktu sehingga menjadikan alasan tidak terselesaikannya tugas di kelas. 5. Kurangnya pemahaman siswa mengenai manajemen waktu belajar. 6. Rendahnya kesadaran motivasi siswa untuk belajar mata pelajaran ekonomi. 7. Rendahnya prestasi belajar siswa mata pelajaran ekonomi dibuktikan dari nilai ujian akhir semester. Selanjutnya ada batasan masalah. Untuk memfokuskan penelitian dibutuhkan adanya pembatas masalah, di mana masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi dengan variabel faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ekonomi siswa meliputi sarana prasarana, manajemen waktu, motivasi belajar, dan prestasi belajar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 4. Yang pertama itu apakah ada pengaruh sarana prasarana terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Yang kedua, apakah ada pengaruh manajemen waktu terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Ketiga, apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Keempat, apakah ada pengaruh sarana prasarana, manajemen waktu, dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sarana prasarana terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh manajemen waktu terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Keempat, untuk mengetahui pengaruh sarana prasarana, manajemen waktu, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang.
Selanjutnya ada manfaat penelitian, ada manfaat secara teoritis dan praktis, di mana secara teoritis ada 3. Yang pertama itu bagi penulis, diharapkan dapat memberikan pengalaman dan sebagai referensi untuk semua pihak yang akan melakukan penelitian. Kedua, bagi para akademik, dapat digunakan sebagai bahan referensi atau bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. Yang ketiga, bagi pihak lain, yaitu diharapkan mampu menjadi sarana informasi untuk memperkaya bahan referensi dan cakrawala berpikir, serta sebagai tambahan untuk melakukan penelitian ilmiah selanjutnya. Sedangkan manfaat praktis ada 3. Yang pertama itu bagi siswa, mengetahui fasilitas sekolah dan mengetahui faktor-faktor yang mendorong prestasi belajar ekonomi sehingga prestasi belajar bisa meningkat. Yang kedua bagi guru, memberikan sumbangan pemikiran tentang peningkatan sarana prasarana, manajemen waktu, serta motivasi siswa untuk lebih meningkatkan prestasi belajar ekonomi siswa. Yang ketiga, bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau sebagai acuan dalam mengembangkan sarana prasarana, manajemen waktu, dan motivasi belajar siswa yang ada di sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Objek penelitian di sini ada sarana prasarana, manajemen waktu, motivasi belajar, dan prestasi belajar. Subjek penelitian yaitu kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Tempat penelitian yaitu di SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun pelajaran 2022. Ilmu penelitian yaitu ilmu pendidikan ekonomi. Sekarang masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana ada prestasi belajar. Muhyiddin Syah 2017 halaman 213. Prestasi adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program atau proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seseorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Hadari Nawawi 2012 halaman 58, bahwasanya prestasi belajar adalah tingkatan keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran di sekolah dalam bentuk skor yang diperoleh dari tes mengenai sejumlah materi tertentu. Kajian teori sarana prasarana menurut Minarti 2014 halaman 119 menjelaskan bahwa sarana pendidikan adalah perlengkapan secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Sementara prasarana pendidikan adalah perlengkapan yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pembelajaran. Manajemen waktu menurut Muhammad Kristiawan DKK 2017 halaman 1, manajemen waktu merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi. Motivasi belajar menurut Mulyaningsi dan Suryani 2016 halaman 606, motivasi adalah dorongan yang memungkinkan peserta didik untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Menurut Hamzah Uno dalam Lestari 2016 halaman 18, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Selanjutnya ada hasil penelitian relevan. Yang pertama itu Novianti Yosi Putri 2017 dengan judul Pengaruh Manajemen Waktu terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 12 IPS mata pelajaran Ekonomi MAN Kota Blitar. 2. Melasari Sinta 2021 dengan judul Pengaruh Sarana Prasarana Sekolah dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa mata pelajaran Ekonomi kelas 11 di SMA Negeri 1 Singingi. Yang ketiga, Asmadi 2020 dengan judul Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa SMP swasta di Kabupaten Tangerang. Ada kerangka pikir, di mana kerangka pikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Nah, di dalam kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian dijelaskan dengan lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang berasal dari sarana prasarana, manajemen waktu, dan motivasi belajar yang diduga berpengaruh terhadap prestasi belajar. Dari gambar tersebut, bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel sarana prasarana yang akan mempengaruhi prestasi belajar. Kedua, manajemen waktu yang akan mempengaruhi prestasi belajar, dan yang ketiga, motivasi belajar akan mempengaruhi prestasi belajar. Nah, jadi variabel sarana prasarana, manajemen waktu, dan motivasi belajar akan mempengaruhi variabel prestasi belajar secara simultan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama ada
pengaruh sarana prasarana terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Yang kedua, ada pengaruh manajemen waktu terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Yang ketiga, ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Yang keempat, ada pengaruh sarana prasarana, manajemen waktu, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian, di mana yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini, penulis memakai penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Ini ada populasi dan sampel. Populasi, menurut Sugiono 2019, halaman 126, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bunga Mayang dengan jumlah siswa 59 siswa terdiri dari 24 laki-laki dan 35 perempuan. Sedangkan sampel menurut Sugiono tahun 2019 halaman 127, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling, di mana menggunakan teknik sampling jenuh. Dan subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS SMA 1 Bunga Mayang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, metode dokumentasi, dan juga angket atau kuesioner. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian ada 2 jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas atau independent variable adalah suatu variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti termuat dalam permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas yaitu sarana prasarana, manajemen waktu, dan motivasi belajar. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable yaitu suatu variabel penelitian yang menjadi pusat perhatian peneliti yang tercakup dalam masalah dan hipotesis penelitian yang keragamannya atau variabilitasnya ditentukan dan dipengaruhi oleh variabel bebas, di mana pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah prestasi belajar. Selanjutnya, uji persyaratan instrumen penelitian, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua, ada uji asumsi klasik, yaitu ada uji kelinearan, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Baik, itulah dapat peneliti sampaikan. Bila mana ada kesalahan atau kekurangan dalam berbicara, peneliti mohon maaf. Dan peneliti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.